Baik, selamat siang. Siang, Pak. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Masih semangat ya? Masih, Pak. Ya, meskipun sudah mulai terakhir, namun dari suaranya Bapak tahu kalian sudah makan tadi siang kan? Tadi pagi, Pak. Nah, jadi sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdua terlebih dahulu dipimpin oleh si Tania. Silakan aku masuk, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, mari kita bersama dalam doa. Doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini dalam hari ini, siapa yang tidak dalam pada saat ini? Ya, ada dua foto. Lihat nggak gambarnya? Ya, Ada foto. Kira-kira gambar yang pertama, yang ini apa ini? Apa? Bom, sedangkan bom atom ya. Nah kalau ini belakangnya pembusukan. Dan sebenarnya adalah perubahan dari suatu molekul ke molekul baru, contohnya pada reaksi pembakaran. Nah, Iya, kira-kira dari yang kamu amati ini di gambar di slide ini, atau mungkin juga pernah kamu amati di lingkungan sekitarmu, ada 4 ciri-ciri perubahan kimia. Ada 4 setidaknya ya, ciri-ciri perubahan kimia. Ayo. 4 ciri-ciri perubahan kimia yang saya tahu itu, yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua perubahan warna, yang ketiga terbentuknya gas, dan yang keempat adanya endapan. Iya, tentang merah. Ada materi prasyarat, yaitu tentang penyetaraan reaksi. Yang kedua tentang konsep mol. Apa yang perlu kita pelajari pada saat ini, nanti Bapak akan melakukan demonstrasi, kemudian kita akan mengidentifikasi ya perubahan-perubahan kimia ada di mana nanti di LKPD yang Bapak. Nah, kemudian di sini juga Bapak punya ini kira-kira apa? Karena buat kue? Ini ya. Jadi baking soda ini ada senyawa kimia namanya natrium dikarbonat, NaHCO3. Belajar kata nama ya. Nah, jadi natrium dikarbonat ini nanti akan coba Bapak reaksikan dengan asam cuka. Namanya asam cuka itu nama kimianya adalah asam asetat. Oke, nah jadi di sini ada reaksi, bisa diperhatikan. Ada apa yang terbentuk kira-kira? Ada gelembung. Nah, oke. Nah, jadi kita hanya melihatnya secara semi kualitatif. Nah, Bapak hanya mau melihat bahwa di sini ada terjadi perubahan kimia dan bisa diukur waktunya. Jadi kalau tadi Bapak hidupkan stok waktunya, nah bisa Bapak hidup. Oh, nanti dia untuk menghabiskan 1 gram si natrium bikarbonatnya dia butuh sekian detik. Jadi ada satuan yang baku untuk menentukan seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Jadi dari tiga ini nanti Bapak akan arahkan melalui LKPD, kamu akan mencoba mengidentifikasi. Di sana ada beberapa perubahan kimia. Yang pertama apa? Pembakaran oleh api. Enggak, langsung di situ dituliskan. Nanti kamu presentasi ke depan sudah di situ. Yang rapi tulisannya yang bisa dibaca ya, kelompok. Yang lain setuju juga kalau ada datanya. Ya, silakan dari kelompok ayah mana, silakan berikan tanggapannya. Kita barisan cirinya yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu, ya betul, perubahan suhu. Ada perubahan suhu. Apa yang ketiga? Yang ya, reaksi antara glukosa dengan oksigen. Ganti dulu tanya ya. Yang lain, si Esther dulu. Bagi ini, silakan Esther. Menurut saya yang Silakan beri Esther. menurut saya yang tadi kita pelajari tadi, reaksi itu adalah pernyataan perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satu waktu. Oke, berarti kalian sudah menghubungkan prekonsentrasi. Nah, jadi Bapak punya grafik di sini. Nanti yang akan kamu gunakan untuk membahas diskusi berikutnya. Ini di sini siapa yang reaktan, siapa yang produk. Tentu kamu sudah tahu apa yang reaktan, apa yang produk. Si Yusuf ya, Yusuf. Kalau ada, silakan ada. Kelompok ini sangat aktif ya. Ya silakan. yang dapat kita lihat di sini dari grafik
bahwa konsentrasi A itu merupakan reaktan. Reaktan itu setiap satuan waktunya dia akan berkurang tingkat konsentrasinya. Sementara kalau untuk produk dia akan bertambah dalam setiap waktu satu waktu. Benar sekali, bertambah ya. Maka definisi laju reaksi. Nah, jadi si A tadi reaksi, si B sebagai hasil reaksi atau produk ya. Maka dibuatlah dia secara matematis. Jadi begitu untuk mengerjakan soal nomor 1. Sekarang kamu diskusikan bersama kelompokmu, kamu selesaikan hingga 300 detik. Ya, jangan. Ya, dibuat rumusnya. Model itu kan bisa ya, beda. Yang rapi ditulis kamu ya. Yang rapi ditulis. Ayo Esther, dikerjakan yang lain. Ayo, biar Bapak juga menilai di sini hasil diskusi kalian. Jadi dengan rumusnya tadi itu quote dari si Ungkam iodida itu HI dengan rumus sama dengan I delta konsentrasi HI per delta T. Nah, kan kami mengerjakan yang untuk dari 50 ke 100 ya kan? Satuannya apa itu? Satuan detik, satuan detik. Nah, yang untuk konsentrasi HI dengan satuan mol per detik itu dengan konsentrasi 0,056 yang akan dikurangkan dengan si waktu yang 50 detik, si 0,072 mol per detik. Nah, lalu kami masukkan datanya yaitu 0,056 dikurang 0,072 per 100 sekon kurang 50 sekon. Karena data yang kami ambil tadi yang dari 50 ke 100 tadi dengan angka lebih mudah yaitu 32 dikali 10 pangkat min 4. Demikian hasil dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Ya, coba kira-kira ada yang mampu memperbaiki? Ya, kelompok 2. Itu 3,2. Ya, 3,2. Hati-hati 3,2 kali 4. Karena 4 di belakang koma dia ya. Oke, baik. Itu dia. Silakan duduk untuk si alfa kamu tadi. Depan lagi untuk alfa. Yang ketiga. Ya. Jangan lupa dengan ini pasti ada yang berbeda. Oke, yang menjelaskan siapa? Karena di sini akan ada yang penyajian produk, kemudian diskusi ya dan produk slide-nya. Jadi untuk konsentrasi HI yang ketiga itu untuk konsentrasi delta H konsentrasi HI yang ketiga itu diambil dari 0,046 dan dikurang dengan reaksi yang 0,056 dibagi dengan delta T-nya itu 150 dikurang 100. Ya, datanya dibuat lengkap. Baik, kesempatan untuk kelompok yang kedua. Saya waktu, ya, kelompok yang ini. Ya, Bapak tahu kan semua sangat pengen maju ke depan. Kami ada satu kelompok. Semua yang pengen maju ke depan. Ayo, kelompok yang menjelaskan kelompok yang kedua. Ya, benar ya yang dikerjakan kelompok 3 ya. Benar? Ada yang berbeda? Datanya salah. Di mana salahnya? 0,056. Ayo silakan diperbaiki kelompok yang ketiga. Itu apa saja lah yang tidak sini. Silakan diperbaiki ya kelompok 3. Ya masih ada waktu. Ya, datanya masih berbeda. Itu gunanya kita bekerja dengan kelompok ya. Jadi harus kalau ada yang kurang diluruskan segera. Jadi ini adalah Yang lain silakan silakan. ya, terus langsung saja kita masukkan data yang kelima yang HI-nya 0,039 dikurang data yang keempat 0,046 per waktunya 200 ini dari data yang kelima dikurang data yang keempat 150. Nah, jadinya hasilnya ini dikurang ini 0,007 per 50 sama dengan 1,4 kali 10 kali 5. Oke, baik, tepuk tangan untuk Nah, ini yang keempat, yang kelima terakhir ya.
Bapak melihat semua dengan banyak. Di sini juga telah ya, dari hasil diskusi kelompok sudah Bapak nilai. Tetap diselesaikan dari KPD ya. Mau sudah maju atau belum dari KPD-nya harus selesai, karena itu nanti akan Bapak nilai, Bapak kumpulkan di depan. Gimana? Lima dengan tadi yang keempat yaitu minus 0,034 dikurang 0,039. Oke, baik, tepuk tangan untuk itu. Oke, baik, untuk yang terakhir dikerjakan dalam kelompoknya karena semua sudah paham apa yang semua katakan tadi semua tadi bisa kan? Nah, sekarang kita grafiknya. Yang terakhir, perhatikan grafiknya. Tarik sumbu X dan sumbu Y biar kita mau melihat berapa perubahannya ya. Kita lihat dia. Waktunya tenang berapa ya? Yang pertama ini 20. Di sini berarti 50. Berapa banyak? Pasti ini. Berapa sih? 5,6. Ini 7. Kurang turun ini kan Ya kan dia enggak langsung ini aja dia. Bisa ya? Iya. Ya ditarik langsung ke grafiknya aku. Langsung dibuat grafiknya. Siapa yang sudah siap menunjukkan ke teman-temannya? Ya, belum. Ayo, tidak usah digambarkan langsung ke apa itu ya. Langsung ya kabinetnya dari mana? Kabinetnya perhatikan ya. Yang lain perhatikan teman-temannya bagaimana ya. Jadi menurut kelompok kami dari kelompok 2, kelompok apa ya Mas? Dewas. Jadi gambarnya itu menurut ya, karena datanya itu bisa kita lihat data yang pertama di waktu 0 itu 0,1 atau 0,100. Jadi tepatnya itu di atas. Ya, lanjutkan. Yang kedua itu 0,072. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kita dulu. Bapak mau minta kelompok siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tentang konsep dan reaksi. Ayo, kelompok siapa? Dari supaya yang saya ambil, di mana terjadinya pertambahan maupun pengurangan dari suatu konsentrasi yang dipengaruhi oleh perubahan waktu. Oke, itu terutama tadi ya. Mungkin ya, kalian menambahkan, silakan si Lorenz. Jadi tadi udah dikatakan kalau tren itu berkurangnya konsentrasi setiap satuan waktu. Terus kalau dia produk bertambahnya konsentrasi setiap satuan waktu. Ya, itu dia, terutama untuk si Lorenz. Oke, jadi kamu harus tahu bahwa konsentrasi katanya apa? Nah, kemudian persatuan waktu yang kita gunakan di sini bukan hari, bukan jam, apalagi apa, tapi detik atau jadi kamu bisa melihat nanti berapa perubahannya dalam laju reaksinya antara si produk dengan si reaksi. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, lihat lagi. Bapak mau melihat sejauh mana kamu sudah menguasai konsep laju reaksi ini. Jadi di sini Bapak bagikan prosesnya. Ayo si Rifan bagikan aku. Bagikan berkelompok yang baik. Ya, dia diinginkan berdiskusi ya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat luar biasa. Bersama dengan harap pada pertemuan yang berikutnya jadi semangat lagi, jadi berani lagi untuk mengungkapkan apa yang telah dipahami dalam pembelajaran.
Oke, nah untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Doa dipimpin oleh si Rima. Baik teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, di sini juga Bapak akan melakukan penilaian ya. Siapa yang rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kemudian sikap komunikatif, kemudian sudah sampai dalam kelompok. Nah itu nanti masuk ke dalam penilaian afektif. Kemudian dalam nanti diskusi kelompok, nanti juga akan Bapak menilai keterampilanmu dalam presentasi. Jadi nanti itu masing-masing dipresentasikan ya. Bagaimana kamu mengerjakan LKPD yang sudah kamu buat, penyajiannya, kemudian diskusinya dalam presentasi kerja. Jadi semua harus bekerja secara aktif. Ya enggak, langsung di situ dituliskan. Nanti kamu presentasi ke depan sudah di situ. Yang rapi tulisannya yang bisa dibaca ya. Kenapa? Ya. Endapan itu tambah kalau lu dimasukkan ke pasir ke dalam air kan endapan. Tapi itu bukan terbentuk udah ada endapannya. Jadi kalau endapan itu misalkan bapak punya zat yang bening, kalau ini hanya dalam sidik jari untuk sidik jari. Nah jadi dia ada endapan pH netral. Kemudian jelas kan kalau hampir pukul dia kepalanya si Stephen kan, nanti ada di sini sidik jari bapak. Jadi kemudian dioleskan kerak netral. Nah karena ada keringat bapak di sini yaitu ion Cl negatif, maka di sini akan terbentuk dia pola-pola mengendap padatan namanya AgCl. Jadi ada partikel-partikel padatan itu dapat padatannya dia. Tapi dari yang nggak ada ya, kalau pasir tadi kan sudah ada. Oke, nah jadi itu untuk konsep endapan ya. Endapan itu pasti ada padatannya yang terbentuk padatan dan mengendap. Mengendap itu pasti turun ke bawah begitu. Oke, kelompok yang lain kalau ada yang perlu kita tanyakan silakan ya. Ya untuk menambah kemarin sudah bikin juga bahan ajarnya, karena ada bahan ajar yang bisa membantu kau untuk menguasai konsep laju reaksi ya. Nah sudah bapak bagikan di grup ya, di grup kita. Nanti kita lihat ya gimana? Nama kelompoknya ya, nanti dituliskan di atas ya. Nama kelompok ada di situ. Oke sudah siap kalau pikir? Nanti biar sama-sama ya. Belum? Yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok ya masih ada dua aktivitas lagi loh yang kita kerjakan. Kelompoknya Kesia. Oke baik, kalau sudah sembari mengerjakan teman-teman yang lain, ayo kelompoknya Kesia dan kawan-kawan kelompok 2 Studi Wars silakan belajar depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti yang lain bisa diberikan tanggapan ya.
2. Siapa mendorongnya langsung nanti satu menit ya. Nggak usah perkenalan lagi karena aku sudah kenal kalian ya. Langsung saja seperti biasa. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, baik, di siang hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sedikit mengenai hasil dari kerja kelompok kami yang dilakukan hari ini. Teman-teman yang saya hormati, nah pada hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan, yaitu adalah tentang perubahan kimia atau reaksi. Nah, yang pertama yang kita kita identifikasi adalah perubahan kimia dari korek api yang terbakar. Nah, di sini kami mendiskusikan bahwa ciri-ciri dan perubahannya yaitu adalah perubahan suhu, perubahan warna, dan pembentukan gas. Dan diketahui di sini waktu perubahan zat ini adalah cepat atau di bawah dari 1 menit. Oh, 1 menit. Oke, baik. Untuk yang pertama, semua setuju? Ada yang berbeda? Setuju ya? Oke, baik. Untuk perubahan korek api berarti dia berlangsungnya sangat cepat. Tadi kurang dari 1 menit. Ada yang berbeda? Kalau berbeda angkat tangan ya. Oke, baik. Silakan. Lanjutkan yang kedua. Oke, yang Mungkin kedua. bisa diganti teman yang baik. Ayo, jangan berlama-lama. Oke, yang kedua itu reaksi baking soda yang diuji oleh Pak Ray tadi dengan asam. Ciri-cirinya itu pembentukan gas, pembentukan endapan. Jadi waktu berlangsungnya itu sedang. Sedang. Berapa menit tadi? 1 sampai 1 sampai 10 menit. Ada yang mau menambahkan? Ciri-cirinya tadi apa? Ciri-cirinya pembentukan gas dan adanya pembentukan endapan. Ya, pembentukan gas dan Endapan. oh, ada endapannya. Oke, baik. Nah, sebenarnya tidak ada lagi endapan ya. Yang lain setuju juga kalau ada endapannya. Ya, silakan dari kelompok saya mana? Silakan berikan tanggapannya. Kami kita barisan cirinya yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu, ya betul, perubahan suhu. Ada perubahan suhu, hanya karena. Jadi itu teman ya. Jadi karena dia udah serbuk memang tadi, berarti dia kan nggak terbentuk kan? Bisa dibedakan terbentuk dengan sudah ada. Kalau terbentuk itu awalnya memang bukan padatan dia, tapi kan di akhirnya memang ada padatannya. Tapi karena itu bukan terbentuk, sudah ada awalnya. Jadi bukan ada jadi padatan ya. Yang terbentuk itu nanti adalah natrium NaCl ya. Kemudian juga gas karboksida. Oke, baik. Berikutnya. Sekarang yang ketiga itu ada buah apel yang telah dikupas reaksi dengan udara. Nah, ciri-ciri perubahannya itu pertama perubahan warna dan perubahan suhu. Sedangkan waktu perubahannya itu adalah lambat atau lebih dari 10 menit. Ya, sangat lambat katanya. Jadi apel itu menurutnya si kelompoknya si Grace karena katanya sangat lambat. Lambat ya? Lebih dari 10 menit? 10 menit? Lebih. Biar kelihatan perubahan warnanya. Jadi ciri-cirinya tadi perubahan warna. Kemudian perubahan suhu. Ada perubahan suhu? Mungkin ada, tapi sangat kecil. Karena dia reaksi oksidasi. Ya, oke, baik. Berikutnya. Baiklah, perubahan yang keempat itu ialah perkeratan logam besi. Perkeratan logam besi. Ya. Ciri-ciri perubahannya ialah perubahan warna dan sangat lambat, lebih dari 10 menit. Sangat lambat, jadi dari berapa hari kira-kira? Kalau 1 hari bisa nggak terlihat perubahan perkeratannya? Yakin? Yakin. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, nanti coba ambil paku, nah kemudian taruh dia di air lah, kena air karena syaratnya kan harus kena oksigen dan air. Oke, sangat lambat, Bapak setuju sangat lambat ya. Oke, baik, perkeratan besi itu berlaku sangat lambat. Kemudian Perubahan kimia yang kelima ialah fermentasi tape, memiliki ciri-ciri perubahan warna, perubahan suhu, dan pembentukan gas. Waktu perubahannya ialah lebih dari 10 menit. lebih dari 10 menit. Setuju semua? Ada yang berbeda? Pas, ada perubahan suhu dan Perubahan suhu, warna, pembentukan gas. pembentukan gas. Ada pembentukan gas ya. Pernah buat tape? Oke, baik. Benar Pak ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, karena
biasa. Silakan duduk sebelum kita lanjut teman-teman yang lain. Ya, sangat luar biasa hasil diskusi mereka. Nah, nanti tentu kelompok yang lain harus mampu lebih baik lagi ya untuk diskusi. Nah, setelah kalian mengidentifikasi ciri-cirinya seperti yang Pak bilang tadi, kita perlu menyetarakan reaksi. Pak yakin ini tidak lebih dari 3 menit ya. Coba perhatikan soal LKPD yang kedua. Di sana ada penyetaraan reaksi, kamu perhatikan ada 5, jadi masing-masing dia sesuai dengan sana. Nah sekarang coba kamu setarakan, nanti Bapak minta satu persatu maju ke depan. Kamu setarakan reaksinya, biar nanti kita bisa membandingkan. Oke, kamu setarakan reaksinya. Oke, tidak nampaknya sangat cekatan ya. Dari siap ini, yakin. Diskusinya harus benar loh, jangan ada yang salah ya. Oke baik, kalau sudah ada yang siap coba untuk apa tadi? Yang pertama pembakaran korek api. Nah, coba kelompok mana yang bisa menuliskan penyetaraan reaksi reaksi. Soal ini hanya untuk melihat apakah kamu memang sudah bisa ya untuk penyetaraan reaksi. Ayo siapa? Sudah? Nah, bacakan saja. Bacakan saja untuk yang pertama. Ya. KCN 3, nah nanti taruhnya menjadi KCN dan 3/2 gas. Benar ya? Kelompok yang lain. Oke baik. Nah itu untuk dari kelompok yang kelima. Tentang kelompok yang kelima. Nanti kita meminta penyetaraan reaksi. Yang kedua, kelompok mana yang bisa menyampaikan reaksi terada itu membuktikan bahwa kamu sudah menguasai materi penyetaraan reaksi. Yang kedua, ayo. Ya gantian, dan kelompok 5 terus. Nampakkan sudah menguasai penyetaraan reaksi. Yang kedua, yang soal yang kedua. Apa tadi yang kedua? Apa perubahan kimianya? Reaksi antara baking soda, natrium bikarbonat dengan asam cuka. Coba perhatikan reaksinya satu belum? Sudah ya? Sudah. Nah, berarti tidak kembali salah kan ya? Oke, baik. Yang kedua sudah salah. Yang ketiga reaksi apa? Reaksi yang ketiga. Apa reaksi yang ketiga? Yang ya, reaksi antara glukosa dengan oksigen. 6 ya. Di sini satu lagi. Sudah? Belum mana yang ketiga? Ya, silakan. Tambah nama 2. Masih kan? CO2. 6CO2. 6H2O. Oke, baik. Yang terakhir coba si penonton. Yang terakhir yang kelima ya? Yang kelima. Silakan aku. Oh, yang keempat ya, sorry. Yang keempat, silakan berdiri. Silakan berdiri ya, itu biar fokus belajar ya, biar tidak membahas yang lain. Yang 2 Fe ditambah 2 Me tambah 3/2O2 menghasilkan Fe2O3. Fe2O3. Ya, benar sekali. Tangan untuk Jonathan. Oke. Perkaratan besi, reaksi antara besi dengan oksigen. Yang kelima sudah setara. Oke baik, nah itu untuk LKPD yang kedua. Nah, jadi siapa yang bisa kira-kira mengungkapkan apa sifatnya laju reaksi itu? Siapa yang bisa mengungkapkan? Sebelum kita buat nanti konsepnya, dari tadi ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat, ada yang berlangsung sangat cepat ya.
Nah, kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan apa sebenarnya isi laju reaksi? Kenapa seberapa penting itu untuk kita pelajari? Ya silakan si Franciscus, silakan berdiri Franciscus. Jadi sudah kita bahas lagi ya, kita sudah membahas berbagai masalah tadi. Nah, kamu harus membuat suatu narasi lah tentang laju reaksi. Sebelum Bapak kasih nanti bagaimana menentukan laju reaksi di tangan komputer. Ya, hari si Franciscus silakan. Berdasarkan yang telah kita pelajari, laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah reaksi dalam satuan waktu. Berkurangnya jumlah reaksi dalam tiap satuan waktu. Oke, nah itu untuk laju reaksi. Ada yang bisa tekan untuk Franciscus. Jangan terlambat lagi. Ya, gantian dulu tanya ya, yang lain, si Esther dulu, tadi ini. Silakan Esther. Menurut saya yang dari Silakan berdiri Esther. Menurut Esther. Menurut saya yang dari kita pelajari tadi, laju reaksi itu adalah pernyataan perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu. Oke, berarti kalian sudah menghubungkan prekonsentrasi. Nah, baru tadi kita masih membahas dalam satuan jumlah gram ya. Nah, tadi berarti ada satuan. Nah, satuan yang kita bahas nanti adalah satuan konsentrasi. Apa lambang satuan konsentrasi waktu belajar kelas 10? Molaritas. Bagaimana cara untuk menentukan molaritas? Mol per volume atau gram per ml dikali 1000 per volume larutan. Begitu ya. Nah, itu udah kita belajar waktu kelas 10. Nah, jadi mol, makanya nanti satuan untuk belajar reaksi adalah mol per liter. Nah, jadi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi si produk per satuan waktu. Nah, perubahan yang di sini ada dua. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Yang bertambah itu siapa kira-kira? Si produk atau si reaktan? Si produk. Jadi bisa kita modifikasi lagi. Berarti perubahan laju reaksi itu atau laju reaksi itulah bertambahnya konsentrasi si produk bersatuan waktu. Apa satuan konsentrasi tadi? Mulai satuan waktu detik. Nah, berarti bisa kita rumuskan secara matematis bahwa laju reaksi untuk produk itu adalah delta konsentrasi si produk per delta T, perubahan waktu. Nah, sedangkan untuk si reaktan, coba siapa yang bisa membuat untuk rumus konsentrasi si reaktan, laju reaksi untuk reaktan? Ayo silakan. Ya, ada yang bisa untuk si reaktan, ya silakan si Elia berdiri ya. Si Loren. Dia lah. V sama dengan Laju reaksi untuk si produk. Nah, untuk produk itu delta min delta A ini delta konsentrasi. min delta konsentrasi A per delta T. Oke, nah jadi itu ya, jadi minus dia. Nah, perhatikan di sini. Nah, jadi Bapak punya grafik di sini. Nah, nanti yang akan kamu gunakan untuk membahas diskusi berikutnya. Ada reaksi. Nah, di sini Bapak belum menunjukkan. Bapak ingin kamu cari tahu kira-kira di sini siapa yang reaktan, siapa yang produk. Tentu kamu sudah tahu apa itu reaktan, apa itu produk. Nah, dari grafik ini Bapak mau mencoba mengajarkan sama kalian kira-kira dari pandanganmu, dari definisi yang sudah kamu buat, yang mana di sini yang berkurang, yang mana di sini yang bertambah, konsentrasi siapa yang berkurang atau yang konsentrasi siapa yang bertambah. Maka dari situ kamu harus bisa menentukan siapa reaktan, siapa produk. Ayo silakan. Siapa? Ini ada dua zat antara zat A dan zat B. Kemudian konsentrasi itu di sumbu Y dan waktu di sumbu T. Sorry. Ya, silakan siapa? Si Yusuf ya, Yusuf. Kalau ada, silakan ada. Kelompok ini sangat aktif ya. Ya silakan. Untuk kelompok 2, ya udah rata-rata mereka semua ini angkat tangan. Silakan untuk si ada. Yang mana yang menjadi produk, yang mana untuk menjadi reaktan. Karena ini perlu untuk kita lihat nanti untuk menyelesaikan soalnya. Nanti di akhir Bapak akan berikan tes. Menurut yang dapat kita lihat di sini dari grafik bahwa si
konsentrasi yang A itu merupakan reaktan, karena menurut pernyataan dari Pak Renat tadi bahwa reaktan itu setiap satuan waktunya dia akan berkurang tingkat konsentrasinya. Sementara kalau untuk produk dia akan bertambah dalam setiap waktu satuan waktu. Benar sekali, bertambah ya. Jadi dari sini nanti kita bisa melihat, nah berarti bahwa si A itu adalah sebagai reaktan karena grafiknya berubah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga tadi, kita harus mampu menggambarkan grafik. Tapi dari sini kita melihat siapa yang reaktan dan produk dari grafiknya. Nah, berarti si B itu sebagai produk. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kanada tadi, dia bertambah dia, sedangkan si A berkurang. Maka definisi laju reaksi, nah jadi si A tadi reaksi, si B sebagai hasil reaksi atau produk ya. Maka dibuatlah dia secara matematis rumusnya bahwa laju untuk si A karena dia sebagai reaktan atau pereaksi, maka dia si A dia berkurang ya ini ya. Nah, si A nya nanti berkurang, delta itu perubahan. Berkurangnya konsentrasi si A bersatuan waktu. Si B nya dia bertambah. Oke, nanti kita selesaikan di LKPD. Nah, itu untuk konsep laju reaksi. Nah, sekarang perhatikan LKPD untuk aktivitas yang kedua. LKPD untuk aktivitas yang kedua. Perhatikan masing-masing kamu diskusikan. Nah, di sana apa yang dinyatakan? Coba bacakan untuk yang aktivitas yang kedua. Kelompoknya si Imelda. Yang pernah. Reaksi penguraian asam iodida atau HI menjadi H2 dan I2. 2 HI menghasilkan H2 tambah I2. Sebanyak 0,10 mol HI bereaksi membentuk H2 dan I2 setiap selang waktu 50 detik. Konsentrasi HI diukur sehingga diperoleh data. Oke, baik. Nah, jadi di sana ada data penguraiannya si HI. Apa itu HI? Apa namanya? Dia udah dengar kata namanya? Asam iodida atau hidrogen. Nah, kemudian di sana mula-mula katanya ada sebanyak 0,1 mol HI, ya kan? Nah, kemudian dia terurai setiap satuan waktu. Nah, mula-mula ketika 0 belum terurai, dia ada 0,1 molaritas ya. Nah, itu tambahnya molaritas. Nah, kemudian setelah dia 50 skon jadi berapa? 0,072. Kira-kira berubahnya berapa itu? 0,028. Oke, baik. Nah, jadi sekarang Bapak mau membuat. Berarti awalnya tadi ini si HI reaktan atau produk ini? Si HI reaktan. Berarti rumusnya berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, berarti delta konsentrasi si HI bersatuan waktu. Oke, nah jadi yang pertama ini Bapak coba. Nah, kira-kira untuk akhirnya sisanya berapa tadi? 0,072. Awalnya 0,1 per waktunya setelah 50 sekon, ya kan? Kemudian ini berarti berapa perubahan ini? 0,0. Ya, positif tadi ya karena ada definisi ya. Positif 0,028 per 50. Kira-kira berapa lajunya ini? Ayo. Nah, jadi begitu untuk mengerjakan soal nomor 1. Sekarang kamu diskusikan bersama kelompokmu, kamu selesaikan hingga 300 detik. Hingga 300 detik. Nanti masing-masing kelompok harus mengerjakan hasil diskusinya. Jangan lagi hanya kelompok dua yang sangat aktif, semuanya harus aktif ya. Nah, ini memang sudah sangat luar biasa, semua sangat aktif. Namun Bapak mau lagi, harus lebih aktif lagi semua. Ayo silakan dikerjakan. Rumusnya itu untuk si HI, untuk peperangan semua ya. Ya bisa dihitung manual. Ya, jangan. Ya, dibuat rumusnya. Itu kan bisa ya, tidak. Yang rapi ditulis kamu ya. Yang rapi ditulis. Ayo Mister, dikerjakan yang lain. Ya harus berdiskusi ya karena ayo siap-siap teman-teman pasti bisa ya.
misalkan yang 100 dengan 50 ya, misalkan yang 150 kita akan ada sih. Ya, ini seperti yang yang kedua. Langsung di sini aja, kan sudah bisa langsung dipindahkan ke KPD. Langsung dipindahkan ke KPD yang kami bisa laku ya. Kalau ada yang berdebat harus diluruskan dengan baik. Ayo berangkat, siap kelompokmu, pastikan kelompokmu sudah paham semua ya. Jangan ada beberapa orang yang bisa paham satu-satu. Seri ulang berdiskusi dengan kelompok, jangan bekerja sendiri atau ada nomor yang sendiri, tapi nanti disatukan ya. Oh iya. Di bawah Raymond yang ini. Ini kelompok apa ya? Ya, bisa pangkasan dari benda 2,5 sampai 10 kali sekian kapasitasnya di sini. Jadi itu satu. Baik, tidak ada yang misalnya minus karena kan rumusnya itu lagi juga harus minus ya. Cuma dicek ulang lagi kok misalnya minus. Akhir di kurang awal, bukan akhir kurang awal. Akhir kurang awal. Ini minus kan? Kalau sampai sekitar. Ya lah, itu tetap bernilai positif ya. Itu hanya menunjukkan dia pergerakan pergerakan utama. Itu tadi ini kita dengan waktunya. Ini berapa? Thank you.
Dua lagi. Ya siap semua? Tiga koma dua kali sumur Pak Kabinet. Ya. Oke baik, gantian ya. Maju ini yang pertama udah dapat. Kita ngasihnya berapa? Yang pertama berapa? 5,6. Sempat. Satuannya apa ini? Molar dan ton. Kalau kita sponsor, satuannya jangan lupa ya. Molar dan ton. Oke baik, langsung saja mungkin dua orang, satu yang menulis, satu yang menjelaskan. Ayo, kelompok yang kedua. Ya silakan kelompoknya ya. Kelompok tadi teman-teman, ayo. Disiapkan. Berapa orang Pak? Ya dua orang. Yang lain yang bisa sedang mengejar ya. Ayo, Pak. Ya bisa maju juga. Kalau semuanya pengen maju bisa ya. Oke, ayo silakan. Siapa yang menulis, siapa yang menjelaskan? Ya, yang lain bisa diperhatikan ya. Dicocokkan dengan hasil yang telah didiskusikan dengan satu kelompoknya. Ya, lanjutkan yang kedua. Bisa disampaikan dulu. Oke, yang lain bisa disampaikan. Nomor 2 aja tuh semua Pak? Yang nomor 2 saja dulu, nanti kelompok yang lain, jangan diambil semua ya. Karena ini poin yang paling penting, Bapak mau lihat apa saja bisa menentukan dari reaksinya sudah telah ya. Oke, yang kedua, yang ketiga ya. Kalian yang 100. Ini yang 100 sampai 50 kan? Kalian nanti sabar dulu. Sabar dulu teman-teman. Tunggu saya dulu, perhatikan dulu yang dikerjakan oleh kelompok yang kelompok apa ya? Kayak kelompok apa? Kelompok apa? Sabar, jangan semua maju nanti. Ini sudah mulai sangat menggebu-gebu nampaknya ya. Artinya sudah bisa ya? Iya. Sudah gampang ya. Oke, baik. Ini ya, tanya menjelaskan aku. Jelaskan apa yang kalian diskusikan itu di situ. Ayo, dari Bapak juga menilai di sini hasil diskusi kalian. Jadi dengan rumusnya tadi itu quote dari si Makam iodida itu HI dengan rumus sama dengan I delta konsentrasi HI per delta T. Nah, kan kami mengerjakan yang untuk dari 50 ke 100 ya kan? Satuannya apa itu? Sekon, detik, satuan detik. Nah, yang untuk konsentrasi HI dengan satuan mol per detik itu dengan konsentrasi 0,056 yang akan dikurangkan dengan si waktu yang 50 detik, si 0,072 mol per detik. Nah, lalu kami masukkan datanya yaitu 0,056 dikurang 0,072 per 100 sekon kurang 50 sekon, karena data yang kami ambil tadi yang dari 50 ke 100 tadi. Nah, lalu dia turun menjadi positif dengan hasil yang dikurangkan itu 0,016 per 50 dari hasil delta T-nya. Nah, kami dapatkan yaitu 0,00032 dengan angka budaya yaitu 32 dikali 10 pangkat min 4. Demikian hasil dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Ya, coba kira-kira ada yang mampu memperbaiki? Ya, kelompok 2. Itu 3,2 Pak. Ya, 3,2. Hati-hati, 3,2 kali 4. Karena 4 di belakang koma ada 3 ya. Oke, baik. Itu dia. Silakan duduk untuk
Masih harus lakukan tadi. Depan lagi untuk atas. Yang ketiga. Ya. Ini pasti ada berbeda. Oke, yang menjelaskan siapa? Karena di sini akan ada yang penyajian produk, kemudian diskusi ya dan produk slide-nya. Oke, coba diperhatikan, tunjukkan mana kertasnya. Yang ketiga ya, data yang ketiga. Ini kelompok yang ketiga. Ya, dijelaskan, satu orang menjelaskan. Nah, jadi untuk konsentrasi HI yang ketiga itu untuk konsentrasi delta H konsentrasi HI yang ketiga itu diambil dari 0,046 dan dikurang dengan reaksi yang 0,056 dibagi dengan delta T-nya itu 150 dikurang 100. Ya, datanya dibuat lengkap. Yang ketiga ada perubahan waktunya dari berapa? Ya. Nah, ya. Kita lanjutkan. Dengan hasil 0,010 dibagi dengan 50 menghasilkan. Silakan ditulis di bawah saja. Ya, di bawah. Sebut dah. Di bawah ya, semua. Apa? Ya, hasilnya adalah. Jangan perhatikan ya kalau berbeda. Hasil akhirnya itu 2 kali 10. oke, baik. Satuannya apa? Satuannya? Satuan konsentrasi tadi molaritas per skor. Ya, per skor. Molaritas per skor. Yang besar. Jangan salah tulis. Oke, sudah. Baik, kita semangat untuk kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang semua sangat pengen maju ke depan. Kami hanya satu kelompok. Semua yang pengen maju ke depan. Ayo, semua yang menjelaskan satu terus. Yang lain perhatikan ya, kalau salah kelompok yang lain coba meneruskan. Ya benar ya yang dikerjakan kelompok 3 ya. Benar? Ada yang berbeda? Datanya salah. Di mana salahnya? 0,05. Ayo silakan diperbaiki kelompok yang ketiga. Itu apa saja lah yang diperbaiki? Tidak sini. Silakan diperbaiki ya kelompok 3. Ya masih ada waktu. Ya, datanya masih berbeda. Itu gunanya kita bekerja dengan kelompok ya. Jadi harus kalau ada yang kurang diluruskan segera. Ya, ini dilipat lagi. Lain kali kasih lagi ya untuk kelompok 3. Ya, kenalkan untuk kelompok Romusa. Namun kelompoknya sangat sulit. Ya, saya kasih orang lagi. Ya, silakan sering ulang. Oke, baik, ini untuk data yang keempat ya. Data yang keempat, teman-teman yang lain silakan perhatikan data yang keempat. Oke, silakan fokus sama hal yang didiskusikan ya. Kita seperti biasa berjalan seperti biasa ya. Tidak ada. Kelompok. Tadi kan oke nanti ya. Kalau kalian semua nih, berubah T-nya huruf kecil aku. Hati-hati ya, T-nya huruf kecil. Karena kalau delta T-nya huruf besar, itu dia berubah suhu. Kita udah belajar termodinamika ya.
Ya, satu orang menjelaskan, silakan Sri membantu temannya biar lebih terang benderang. Manakala ada yang Jadi kurang paham, ini ada yang lain silakan silakan. ya, terus langsung saja kita masukkan data yang kelima nih. Yang HI-nya 0,039 dikurang data yang keempat 0,046 per waktunya 200 ini dari data yang kelima dikurang data yang keempat 150. Nah jadinya hasilnya ini dikurang ini 0,007 per 50 sama dengan 1,4 kali 10 kali 5. Oke, baik, tepuk tangan untuk Nah, ini yang keempat, yang kelima terakhir ya. Yang saya dulu lagi. Yang kelima. Ya, Bapak melihat semua dengan baik ya. Di sini juga tertera yang dimaksudkan informasi. Ya, dari hasil diskusi kelompok sudah Bapak nilai. Tetap diselesaikan dari KPD ya. Mau sudah maju atau belum dari KPD harus selesai karena itu nanti akan Bapak nilai, Bapak kumpulkan di depan. Ya, harus yang kedua, yang ketiga itu harus yang kedua. Oke, satu orang langsung bisa menjelaskan dari kelompoknya si Rima dan teman-teman. Kelompok si F. Reaksi itu kita gunakan minus H1 sama dengan minus delta H1 per delta waktu. Yang pertama itu kita kurangkan mol HI yang kelima dengan HI yang keempat yaitu minus 0,034 dikurang 0,039 dibagi delta waktunya. Delta waktunya itu delta waktu yang kelima dikurang delta waktu yang keempat. 250 dikurang 20 itu 0,00 berapa? 0,005 ya? Ya. Yang di atas per 50 juga ya. Satu lagi nolnya. Itu udah pas, belum? Ya, per. Iya, berapa itu? 50 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 Molar, molaritas per sekon. Oke, baik, tepuk tangan untuk. Oke, baik, untuk yang terakhir dikerjakan dalam kelompoknya karena semua sudah paham apa ya. Kita semua katakan berarti kita semua tadi kan? Nah, sekarang perhatikan grafiknya. Yang terakhir, perhatikan grafiknya. Tarik sumbu X dan sumbu Y biar kita mau melihat berapa perubahannya ya. Bagaimana grafiknya? Yang terakhir sebelum kita perbedaan kita hari ini. Yang terakhir ditarik garisnya. Nah, itu diselesaikan. Ayo langsung buat dia di mana titiknya ya. Nah, nanti dia bagaimana perubahannya? Apakah menanjak atau menurun? Nah, kita lihat dia. Kemudian yang pertama yang pertama ini 20. Di sini berarti 50. Berapa banyak? Hasilnya ini berapa sih? 5,6. Ini tarik ya, garisnya ya. Menanjak atau berkurang? Kurang turun lagi di sini kan 5. Ya kan?
dia kamu sendiri kalau benar bukan kenaikan kalau kalau itu kan satu dari ini aja ini bisa ya? Iya bisa. Kita mau melihat hanya perubahannya aja. Ya di 0,072 di mana kira-kira dia 0,046 di mana dia titiknya. Harus bisa melihat kolom yang rapi. Kelas 11 IPA. Ada robak sudah? Sudah selesai? Iya, dibuat yang rapi ya. Ya, grafiknya dibuat yang bagus. Ya ditarik langsung ke grafiknya anakku. Langsung dibuat grafiknya. Rivaldo, ayo berdiskusi dengan teman-temannya anakku. Ya geser sedikit. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Ya. Yang penting bapak ada yang besar, bapak ada yang sedap, karena kan nggak punya darah ya Pak. Nanti kalau kamu mau gerak ini oke sudah. Oke baik, silakan kelompok yang siapa yang sudah siap menunjukkan ke teman-temannya. Ya kelompok. Ayo masuk ke tidak usah digambarkan langsung ke apa itu langsung yang kabinetnya dan yang kabinetnya mengatakan ya yang lain kita teman-temannya bagaimana kelompoknya ya. Jadi menurut kelompok kami dari kelompok 2, kelompok apa ya Mas? Kelompok jadi gambarnya itu menurut ya, karena datanya itu bisa kita lihat data yang pertama di waktu 0 itu 0,1 atau 0,100. Jadi tepatnya itu di atas. Ya, lanjutkan. Yang kedua itu 0,072. Bisa kita lihat juga di sini. Yang ketiga itu 0,056, yang keempat 0,46, yang kelima 0,039. Yang ke di waktu yang sini. Yang ke-6 itu 0,034, yang ke-7 itu 0,030. Jadi menurut gambar dari kelompok kami, dia itu menurun. Ya konsentrasinya berkurang. Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kita dulu untuk kelompok yang kedua. Nah, jadi itulah untuk konsentrasi reaksi. Nah, jadi bertambahnya ya untuk si produk tersebut. Oke baik. Nah, sebelum kita mengerjakan nanti soal
konsep di akhir. Nah, Bapak mau minta kelompok siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tentang konsep dan reaksi. Ayo, kelompok siapa langsung berdiri di kelompoknya. Yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu kuasai tentang laju reaksi. Ayo. Silakan kelompok tanya. Dari sebuah yang dapat saya ambil, di mana terjadinya pertambahan maupun pengurangan dari suatu konsentrasi yang dipengaruhi oleh perubahan waktu, udah. Oke, itu pertama tadi ya. Mungkin ya, kalian menambahkan, silakan si Loren. Jadi laju reaksi itu laju berkurangnya konsentrasi reaktan. Jadi di reaktan itu dia berkurang. Atau laju bertambahnya konsentrasi produk. Jadi produk itu yang bertambah, reaktan yang berkurang. Sebanding dengan koefisien dan cara berat setara. Tadi udah dikatakan kalau reaktan itu berkurangnya konsentrasi setiap satuan waktu. Terus kalau dia produk, bertambahnya konsentrasi setiap satuan waktu. Ya, itu dia, pertama untuk si Loren. Oke, jadi kamu harus tahu bahwa konsentrasi tadi katanya apa? Nah, kemudian persatuan waktu yang kita gunakan di sini bukan hari, bukan jam, apalagi apa? Tapi detik atau jadi kamu bisa melihat nanti berapa perubahannya dalam laju reaksinya antara si produk dengan si reaktan. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lihat lagi, Bapak mau melihat sejauh mana kamu sudah menguasai konsep laju reaksi ini. Jadi di sini Bapak bagikan konsepnya. Ayo si Rifan bagikan dulu. Bagikan berkelompok yang baik. Bagikan sana. Sisanya kasih nomor ya. Bagikan nomor-nomornya. Masing-masing dapat satu. Ya, ini bisa diatur jaraknya dulu. Jangan agak mepet-mepet biar konsentrasinya linear. Ya, jangan sampai melihat, percaya sama dirimu sendiri bahwa kamu bisa mengerjakan proses yang dari Bapak ini. Soalnya tidak susah, asalkan kamu sudah mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Jadi saya ke sini apa? Jadi kerjakan sendiri ya. Ini kerjakannya bukan diskusi, tapi sendiri-sendiri. Kalau boleh beda seluruhnya jawabannya nanti. Jadi kamu dikerjakan di situ di contreng biar cepat. Ada yang masih kurang? Siapa yang berdapat? Silakan kamu dipeluk. Kamu sudah punya? Di sini berjawab. Ya langsung di sini jawab. Tuliskan namamu. Biar nanti langsung kita kumpulkan, kita koreksi siapa yang sudah paham. Sudah. Langsung dikerjakan ya. Waktunya cuma 3 menit. Ya, tidak boleh susah mengerjakan prosesnya. Ya, tidak diizinkan berdiskusi ya. Beserta suster dan anak didik kami sekalian. Udah lo. Ya, lanjutkan saja. Proses belajar mengajar kita berakhir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari simpan semua peralatan sekolahmu. Duduklah dengan tenang. Mari kita akhiri proses belajar kita ini dengan berdoa. Mari bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak mau lihat seberapa jauh kamu sudah menguasai konsep tentang laju reaksi. Buat penyertaan, perlindungan, penjagaanmu, mulai tadi pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat melaluinya dengan baik. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena berkat kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Pun yang sudah kami peroleh, biarlah Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, masih ada di antara kami nanti yang akan melanjutkan kegiatan sore. Kami mohon ya Tuhan, biarlah semua kegiatan kami juga berjalan dengan baik dan semuanya dapat memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan di antara kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sertai dan lindungilah kami ya Tuhan, agar kami tiba dan selamat di tempat kami dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Kami himbau kepada seluruh adik kami supaya secepatnya makan siang, jangan terlambat untuk mengikuti les sore nanti. Dan kepada adik kami yang tidak mengikuti les sore, langsung pulang ke rumah. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sudah? Sudah siap? Sudah. Oke, baik, siapa yang mau kerja? Bisa langsung berikan sama Bapak. Ayo, cepat-cepat yang lain. Jangan lupa nama anakku ya. Jangan lupa yang lain. Sini. Ayo, sini. Bagi dulu lah ya. Bagi dulu lah ya. Ini lagi Pak. Bapak. Jangan bermain-main. Jadi kalau les. Terutama anak selamat, jangan dipanggil-panggil. Ya. Yang lain tetap bisa masing-masing. Jangan Kasih ya. Oke. Kami masalah ya. Di sini tadi. Berdoa. Berdoa. Sini cleansing kan? Duduk kalau yang sudah siap, ambil siap. Silakan dicatat lagi ya, apa yang sudah kita bahas tadi sebentar. Dipindahkan catatannya, sudah semua. Jangan lupa untuk memindahkan apa yang sudah kita jelaskan. Nanti Pak berikan catatannya ya. Oke, karena kita baca dulu. Romusa, silakan sudah cepat. Oke, baik. Sebelum dikumpulkan LKPD-nya, silakan diambil dengan yang dituliskan di buku catatannya. Ya, kelompok 1 mana LKPD? Kelompok 2? Cepat. Yang lain jangan lupa dibuat catatannya ya. Tapi kita dipakai kembali. Oke, yang nanti kurang.
pertemuan yang berikutnya jadi semangat lagi, jadi berani lagi untuk mengungkapkan apa yang telah dipahami dalam pembelajaran. Oke, setuju? Oke, baik. Nah, maka untuk itu pada pertemuan di hari Jumat yang pertama dan yang kedua, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teori tumbukan. Oke, teori tumbukan. Bukan berantem ya. Nah, nanti bagaimana terjadi reaksinya itu kita bahas dalam teori. Oke, nanti jangan lupa untuk membaca bukumu, perhatikan dengan baik-baik. Di grup sudah bapak bagi bahan ajarnya, itu bisa dibaca nanti sebelum kita membahas tentang teori. Oke, nah untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Doa dipimpin oleh si Rima. Ya, yang lain juga berdoa. Oke, buat teman-teman sekalian dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala syukur kami ucapkan kepada Tuhan untuk segala anugerah besar yang telah diberikan kepada kami. Hingga pada hari ini dapat kami selesaikan tadi pekerjaan. Hingga pada hari ini Tuhan kami sudah selesaikan tugas. Bahwa pada hari ini kami berserah segala pilihan dan pengurus karena masih banyak yang kami kami Tuhan sebanyak yang dari sana dan mana. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita bergerak menuju penjagaan. Kamu di santai tarik nafas yang dalam. Dan nanti kamu enak pulangnya. Jadi kalau udah selesai, silakan ditutup aja berehat ya. Kegiatan festivalnya hari ini. Terima kasih Ibu Kurni sama Ibu Febri atas saran yang sangat baik. Akan saya atasi masalah-masalah yang bisa disampaikan.
bisa dirapikan lagi ke